90,2 FM Suara Warga Indonesia. Selamat malam sahabat Suara, sudah memasuki jam ketiga aku siaran dan alhamdulillah hari ini siarannya rame ya, gara-gara hari ini tuh kita kedatangan teman-teman dari FKM Undip ya. Betul, jadi seperti yang sudah kita rasakan di Semarang, musim hujan kan ya, sudah memasuki musim hujan. Yang perlu diperhatiin itu adalah kesehatan kita sahabat Suara, karena dengan adanya musim pancaroba seperti ini gitu kan, aku juga beberapa kali sempat bolak-balik rumah sakit, infus berkali-kali juga karena ya itu batuk lah, flu lah, demam lah gitu. Dan ini sekedar info aja kalau tanggal 12 November ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Nah, untuk merayakan Hari Kesehatan Nasional ini, Fakultas Kesehatan Masyarakat dari Undip katanya bakal bikin acara dengan tema besar soal anemia. Jadi langsung aja ini kita ngobrol dengan Ketua dan Wakil HKN FKM Undip 2025. Halo Kakak, boleh diperkenalkan namanya? Oke, halo Kakak. Halo semuanya. Halo. Oke, mungkin dari aku dulu. Halo boleh. semuanya, kenalin nama aku Muhammad Rizky Alifianto. Akrab dipanggil Rizky. Aku merupakan mahasiswa dari program studi kesehatan masyarakat, khususnya di peminatan keselamatan dan kesehatan kerja. Wih, di Semester 5. Jadi sama aku angkatan dong. 2023. Sama dong. Oke, sama nih ternyata. Betul. Oke, tadi kita udah kenalan sama Rizky, sekarang ke aku. Aku Putri Syafaliyah, biasa dipanggil Alia. Di sini aku sebagai wakil ketua dari HKN sendiri. Aku merupakan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat, khususnya di peminatan administrasi kebijakan kesehatan semester 5. Jadi kita sama nih. Sama ya. Ternyata di kesehatan masyarakat tuh ada apa penjurusannya sendiri gitu? Ada, Kak. Ada. Apa aja? Ada 9. Ada banyak ya, Ki? 9? Banyak banget. Berapa satu angkatan orangnya? Kita ada sekitar 400. Oh iya, 400-an. berarti dari 9 peminatan itu masing-masing orang bebas atau kayak ada kuotanya gitu? Sebenarnya per peminatan itu ada kuotanya sendiri, tapi kita bebas milih yang mana gitu. Sesuai dengan minatnya istilahnya gitu lah, Kak. Kalau misalkan ada kuotanya berarti misalkan kuota kamu tadi apa? Kalau aku K3 tuh ada 70 orang. Nah, kalau misalkan udah 70 tapi yang daftar ada 75. Nah, itu gimana? Boleh atau kayak berarti harus ada yang out? Itu seleksi, Kak. Jadi sistemnya kayak ibaratkan Kayak SNBP. Jadi kita disuruh pilih 2 peminatan gitu. Jadi kayak kita tuh sama kayak ada gelombang 1, gelombang 2 terus Udahlah, juga masuknya gelombang tes. 1. Iya, bener banget. Agak repot ya sebenarnya bener ya. banget, Kak. Astaga, lah ini ya kita bertemu dengan orang-orang pintar sahabat Suara ya. Oke, amin. Ya kalau Ilkom kan maksudnya kan nggak serepot itu ya. Walaupun sebenarnya di Ilkom itu kan juga ada penjurusan gitu. Cuma kita sih nggak nyampe yang sampai tes. Kalau misalnya sampai tes menurut aku nggak jadi sih orang ya. Kayaknya nggak bakal jadi masuk Ilkom sih sahabat Suara. But back to the topic, talking about Hari Kesehatan Nasional ya, atau HKN. Nah, boleh dijelasin dulu dari Kak Rizky ya sama Kak Putri, betul lah? Dipanggilnya apa? Alia aja. Alia aja. Oke. Dari Kak Rizky atau Kak Alia gitu, mungkin bisa dijelaskan HKN itu apa sih dan kenapa sepenting itu untuk dirayakan? Oke, mungkin dari aku dulu ya, Al. Jadi Hari Kesehatan Nasional itu merupakan sebuah program kerja di mana program kerja itu bertujuan untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional itu sendiri yang diperingati setiap tanggal 12 November. Nah, untuk HKN di BMFKM itu sendiri itu merupakan sebuah program kerja yang mana itu kolaborasi, Kak, antara bidang kerjasama dan pengabdian masyarakat atau Kadenpengmas dengan bidang Kesra atau kemitraan eksternal, di mana HKN ini tuh bertujuan sebagai bentuk nyata kita sebagai mahasiswa FKM untuk melakukan promosi kesehatan dan juga melakukan kampanye terkait dengan isu kesehatan, yang mana isu kesehatan itu tuh setiap tahunnya dalam peringatan HKN itu tuh beda-beda, Kak, gitu. Karena memang kita tuh mengejar sasaran juga, mengejar target juga, dan kayak hal-hal isu kesehatan itu yang hype gitu di masa itu gitu. Jadi disesuaikan gitu. Berarti tahun ini itu kan anemia, betul lah? Betul banget. Kenapa anemia?
Oke, Dari kalau anemia sendiri, kan kalau di nasional sendiri tuh ada Hari Kesehatan Nasional. Nah, kita kenapa ngambil anemia? Karena di tahun ini temanya itu adalah generasi bangsa yang sehat ke depannya gitu. Jadi kita ambil anemia ini karena anemia ini sendiri kan bukan cuman tentang kekurangan darah ya, tapi ini juga bisa berhubungan dengan anak di masa depannya gitu. Misalnya ibu mengalami anemia, nah itu juga bisa beresiko anaknya itu nanti akan jadi stunting seperti itu. Oke. Berarti tadi kan Mas Rizky tuh udah bilang kalau misalkan Hari Kesehatan Nasional ini itu memang diadakan setiap tahunnya gitu ya, di FKM sendiri gitu ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit sejarah dari HKN yang ada di FKM Undip itu gimana sih? Oke, mungkin sejarah dari HKN yang ada di FKM Undip itu sebenarnya udah dari lama banget Kak, dari dulu-dulu, karena menurut aku pribadi dan kayak sepenglihatan aku itu kayak merupakan program kerja wajib Kak, karena pada sejatinya tuh kita tuh bener banget, karena kan kita mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat nih, betul. kayak masa nggak melaksanakan HKN ini gitu. Gitu. Iya, dan memang agenda tahunan dan setiap tahunnya ya Kak, itu mungkin dari 2010-an itu memang sudah menjadi program unggulan dari BEM FKM Undip. Luar biasa. Dan FKM terutama. Betul. Oke. Nah tadi kan udah dijelasin ya kenapa mengusung tema anemia untuk tahun ini. Betul. Gitu. Tapi buat yang kayak mungkin belum terlalu aware ya tentang anemia sendiri ini gitu, taunya cuma ya sekedar kekurangan darah aja gitu mungkin, dan gak tahu efek panjangnya itu seperti apa. Nah kalau untuk penyakit anemia ini, gejala dan penyebabnya tuh apa aja sih? Kok nanyanya udah kayak nanya ke dokter ya sebenarnya? Sama aja Kak, kita masih Sama aja ya. juga Iya, belajar. siap. Nah apa tuh, boleh nggak dijelasin? Oke, kalau untuk anemia sendiri, yang seperti kita tahu ya, itu penyebab utamanya itu ada kekurangan zat besi. Oke. Nah, tapi nggak cuma zat besi aja, kita juga bisa, misalnya kita kekurangan vitamin B12 atau vitamin asam folat, apalagi kita di seumuran ini ya, anak-anak remaja ataupun mahasiswa kan kadang makannya juga suka kayak asal ya, terus kayak yang penting makan deh, cimol, benar, gitu yang ya. penting kenyang. Terus kadang juga makan gak teratur kan ya untuk waktunya gitu. Terus apalagi ini fun fact, es teh manis itu juga bisa jadi salah satu faktor penyebab dari si anemia ini, karena dia itu mengikat zat besi yang kita konsumsi. Jadi misal kita udah makan yang bergizi nih, tapi ada zat besinya, terus kita minum es teh, nah itu juga bisa jadi kayak agak sia-sia gitu kita makan yang sehat. Oke. Berarti kalau misalkan di Indonesia sendiri, apakah sudah mungkin dari penelitian apa gitu, bisa nggak sih kelihatan nggak sih kayak seberapa banyak sih gitu orang yang sudah terdampak dengan penyakit anemia ini? Oke, kalau di Indonesia sendiri, sepengetahuan aku ya, sebaca-bacanya aku, berdasarkan data dari Riskesdas tahun 2018 ini, masih banyak masyarakat Indonesia yang terkena si anemia ini sendiri. Untuk di anak usia 5 sampai 14 tahun itu juga cukup banyak, sekitar Berapa tahun? 5 sampai 14 tahun. Aduh, itu kasihan bahkan adek. iya kan, kayak kasihan banget. Itu ada sekitar 26%. Luar biasa. Lumayan kan. Dan yang paling banyak itu memang di usia remaja, itu sekitar 32%. Jadi remaja tuh berarti remaja itu dari kita juga hitungan remaja kan ya? sampai dari anak-anak SMA sampai mahasiswa itu masih remaja, dan itu cukup tinggi untuk untuk datanya. Cukup tinggi untuk dampak terkena si anemia ini. Dan yang terkena pun juga cukup banyak. Tadi dari hal kebiasaan kecil itu loh Kak, kayak bahkan kayak hal-hal sepele ya Ki, kayak yang kita kira kayaknya aman nih. Ngurangin makan cimol nih gue ini Bener ya. banget. kurangin Kak sebelah. Ya ampun, begitulah sahabat suara ya, ngobrol-ngobrol sedikit kita tentang HKN dari teman-teman FKM Undip. Setelah ini kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol lagi. Kalau misalkan kamu punya pertanyaan, boleh banget tinggal DM ke Instagram kita aja di @iswara.smg, atau bisa juga kirim pertanyaan kamu ke nomor WhatsApp ya di 0811 2700 902. Suara Warga Indonesia. Iswara memainkan musik favorit.
90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia, sahabat suara. Menurut kamu apa hal yang paling menyebalkan? Sebenarnya walaupun hal yang paling menyebalkan itu banyak gitu ya, tapi salah satu hal yang menyebalkan juga sahabat suara ketika kamu pengen belanja, tapi barang yang kamu cari atau produk yang kamu cari itu tuh nggak lengkap. Jadi kalau misalkan kamu mau belanja, nyari ini itu tuh jadi susah gitu. Jadi kalau misalkan kamu pengen belanja yang gampang, nggak ribet, ngapain repot gitu kan. To our topic for today, kita lagi ada talk show sama teman-teman dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip nih sahabat suara ya, yang lagi mau ngadain acara Hari Kesehatan Nasional yang mengusung tema anemia. Iya. Anemia. Tadi sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya, kayak kenapa temanya itu anemia gitu, HKN itu apa gitu. Nah sekarang kita pengen lebih deep into HKN-nya sendiri gitu kan. Coba nih ya, bisa gak? Bisa dong ya harusnya. Jelaskan sebenarnya tujuan dari adanya acara HKN FKM Undip ini tuh apa sih? Oke, jadi tujuan dari terselenggaranya HKN FKM Undip itu sendiri itu karena sama sih seperti arah gerak dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu sendiri, yaitu preventif promotif. Dimana tadi yang sempat aku mention di awal, kalau misalnya kita tuh ingin mempromosikan terkait dengan kesehatan bagi masyarakat itu sendiri, khususnya terkait dengan fokus yang kita ambil pada tahun ini yaitu anemia. Dimana selain itu juga tujuan kita ingin mengedukasi, meningkatkan kesadaran kepada masyarakat luas akan pentingnya kesehatan. Itu tuh penting banget gitu. Dari hal sekecil itu akan berdampak bagi orang tersebut gitu, karena penyakit itu tuh seharusnya jangan dicari ya, tapi kayak dicegah gitu. Maka dari itu HKN ini hadir menjadi solusi gitu dalam upaya edukatif, implementasi dan demo yang memang itu tuh akan bermanfaat bagi masyarakat luas seperti itu. Tadi kan aku udah sempat nanya ya, kayak HKN sendiri nih sebenarnya acaranya tuh apa? Dan jawabannya adalah sebenarnya kita tuh panjang banget. Super long way Iya sampai kan? untuk saat ini. Long banget. Iya panjang banget. Jadi bakal ada acara apa aja di HKN nanti itu? Oke, sebenarnya kita udah ngejalanin HKN ini kurang lebih hampir setengah tahun ya. Kita udah kayak Bahkan kayak hampir setahun, Kak. iya, kita udah kayak punya our own organization gitu loh. Kayak ini organisasi HKN rasanya karena udah lama banget. Kurang lebih tuh untuk pembentukan panitianya sendiri itu dari bulan Mei. Dari bulan Mei, Iya. April, Tahun lalu. Maret. Ini. Oh tahun ini, tahun ini. Bahkan kalau misal dilihat lengkapnya tuh, di track record lengkapnya tuh dari bulan Februari. Iya, Itu dari udah. plemilihan ketua, Oh my segala God. Itu macamnya. tahap banget, Kak. Jadi kayak pemilihan Iya. ketua, terus koordinator tuh bertahap. Jadi kayak nggak kayak langsung jadi satu plek. Panitia tuh enggak. Itu banyak Panjang banget. Oh my god. Iya. Apa aja acara apa aja yang udah dilaksanakan? Kita udah lumayan banyak ya. Jadi emang nanti terakhir itu tinggal sih puncaknya. Terus kalau untuk rangkaiannya pertama kita ada namanya Iron Action. Ya, itu apa? Kita pengecekan HB di mahasiswa semester 2 ya di Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu. Jadi kita kumpulin anak-anak semester 2 terus kita cek HB-nya ya. Terus kita betul bagi-bagiin banget. juga TTD tablet tambah darah gitu. Oh, nggak ada pengecekan tensi untuk mahasiswa semester 5 mungkin? Nanti ada. Oh, nanti ada. Nanti kita spill. Nanti Oh kita gitu, spill. oke. Terus apa lagi? Terus abis itu kita juga di sini tuh bukan cuman anak-anak Fakultas Kesehatan Masyarakat ya, tapi kita tuh di HKN ini kita juga ada volunteer. Nah volunteer ini tuh dari berbagai fakultas di Undip ya Ki. Oh wow, oke. Iya, terus nanti mereka itu bakal ada yang namanya hore. Hore itu semacam edukasi. Jadi kan nanti kita ada rangkaian lagi itu namanya Gemilang. Nah, Gemilang ini kepanjangannya Gerakan Mengajar di Wilayah Kecamatan Tembalang. Jadi nanti kita ngajak panitia dan juga volunteer itu untuk bantu nih ngajarin ke anak-anak SMA gimana sih kayak cara mencegah anemia dan juga dampak-dampaknya. Nah, itu nanti itu udah berlangsung ya Ki, kita ke 3 sekolah. Oh 3 sekolah. Udah ke 3 sekolah. Oke. Terus setelah itu ada acara namanya Ransel. Fun and healthy lifestyle. Oh, wow. Jadi kita mau edukasi tapi caranya nih yang fun gimana ya biar nggak bosan. Jadi kita kemarin di tanggal berapa ya Ki? 18 Oktober itu kita 19. 19 Oktober. Iya, 18. 19 Oktober. Jangan berantem, jangan berantem.
luas. Iya, kita itu di Simpang 5. Jadi kita ngadain jogging jalan sehat. Jalan sehat. Di muterin Simpang 5 itu dan ada senam bareng juga. Iya. Jadi senam, jalan sehat, edukasi, door prize, cek kesehatan gratis, kurang apa lagi Iya, kita. itu kita udah Betul lewatin juga ya banget. Ki. Luar biasa. Apakah segala suatu hal yang udah kamu lalui kok drama banget ya? Oh, iya. Emang kayaknya bisa didramatis ini Itu ya. baru HKN. pre-event tuh Kak. baru pre-event. pre-event. Itu Biasa. tadi kurang ini sosial media Iya, kita campaign. juga campaign di online. Jadi campaign. kita post snapgram gitu-gitu. Oh, Kita iya, ada yang oke, namanya oke. kayak Jadi kayak misalnya ini Apa? template dari Instagram gitu, kita nyediain template at yours. Itu kita juga yours. nyediain. Oh, oke. Apakah segala rangkaian yang sudah disebutin tadi itu tuh juga dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya atau ada beberapa hal yang baru ditambahin di tahun ini aja? Kalau misalnya dari tahun-tahun sebelumnya itu udah melaksanakan Kak, cuman emang di tahun ini tuh banyak inovasi, lumayan banyak inovasi yang kita emang modifikasi Banyak lagi. ditambahin gitu Bener. ya. banyak Ada inovasi sini. dan modifikasi sih Kak. Berarti apa yang menjadi perbedaan HKN tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, yang menjadi perbedaan HKN tahun ini itu yang pertama itu dari segi volunteer. Oke. Volunteernya itu tahun ini tuh kita menyesuaikan dengan sumber daya yang kita inginkan gitu, target dan sasarannya. Berapa Itu panitianya? 70. Kalau untuk panitia 86 Kak. Oh, Ada bantuan yang wow. panitia. Itu banyak. udah include volunteer. belum. Belum. Volunteernya ada? 70. Astagfirullahaladzim. Jadi kayak kita harus mengatur banyak orang juga ya. Oke. Itu banyak banget Kak. Terus abis itu dari segi lomba Kak. Dari segi lomba itu kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya tuh cuma 3 doang. Kalau misalnya Ada tahun lomba ini apa? Kita ada 4 lomba. ada 4 lomba. Apa? Yang pertama itu ada esai. Iya. Yang kedua ada lomba poster. Yang ketiga Desain poster. Iya, Desain poster. ada apa Video namanya? kreatif juga. Video kreatif. Jadi kan sekarang orang banyak pakai TikTok ya. Jadi Iya, kita iya, usahain bikin konten. Iya. bener. Itu biar jadi lomba, biar bermanfaat Iya, gitu. itu kan mengkampanyekan kesehatan juga. Iya, Itu tujuan betul, kita, betul, khususnya betul, anemia. Iya. Terus yang Dan yang gong. terakhir gongnya ini yang bakal tampil juga nih nanti di puncak acara Puncak kita. acara. Itu ada stand up comedy. Ada yang ikut. Ada Banyak. Kak. Ada. Lumayan, Lumayan Kak. ya stand up comedy. Oke. Dan bagaimana kalau dari Rizky sama Alia ya ngelihat antusias mahasiswa ya terutama ya mahasiswa Semarang lah soal HKN itu, apakah cukup besar atau kayak sebenarnya butuh diedukasi lagi nih tentang HKN? Oke, kalau dilihat sebenarnya sudah cukup besar ya. Kayak misalnya lomba pun banyak banget yang ikut dari fakultas lainnya. Ki nggak Iya. cuma dari fakultas kesehatan aja, itu mereka tuh semangat gitu untuk ikut lomba ini karena di lomba ini juga kita kan mengangkatnya khusus ini ya tema kesehatan gitu. Oke. Terus kalau misalnya kita bahas siswa-siswa SMA juga itu mereka juga sangat excited. Kemarin ya? kan kita udah yang ngajar di SMA itu dan mereka tuh bener-bener seru banget. Kayak Oh mereka ya? kayak oh iya belajar Oh tentang iya. anemia lagi gitu, tapi in a fun way gitu loh. Kan kalau misalnya di sekolah kan biasanya kayak "Ya udah terangin aja, Iya, tapi kita tuh iya, sambil iya. kita bawain pakai games gitu-gitu. Jadi kayak antusiasmenya udah cukup baik Iya, ya. Baik ya. apalagi dari Undip. Terus juga ini volunteer Kak. Jadi kan volunteer kan kita kan seundip kan nih buka. Itu yang antusias tuh bukan hanya dari FKM aja, tapi dari FISIP, Oh ya? FIB Iya. itu tuh banyak banget yang daftar. Bahkan kayak kita buka dari tanggal ini sampai tanggal ini tuh kayak pas penutupan tuh tetap Masih banyak yang nanyain gitu kok kayak ya kok udah tutup gitu-gitu. nyepam Kak, bahkan kayak Iya. aduh gimana nih, tapi kok kayak udah close gitu, udah 70 orang doang Ya gitu. soalnya kan kita nggak mungkin ya ngurusin Itu lebih banyak sekali lagi. sih. Betul. Mungkin ada Instagram atau ada TikTok yang ada bisa banget. di-share? Ada Boleh. Kalau Oke. Instagramnya kita HKN FKM Undi. Iya. HKN? FKM Undip. @HKN FKM FKM Undip gitu ya. Nah itu sahabat suara, jadi buat kamu yang masih penasaran tentang HKN dari FKM Undip, Undip, boleh langsung cek Instagramnya kemana? Di @HKN FKM Undip. TikTok juga sama.
90,2 FM Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, ini masih ngobrol seputar HKN FKM Undip nih ya. Ini acaranya bakal diadainnya kapan? Oke, untuk puncak acara kita puncak itu acaranya bakal di hari Minggu ini banget. Hari Minggu ini, tanggal 9. November. Apa aja itu acaranya? Oke, ada apa aja tuh Ki? Oke, jadi acaranya itu pada ini itu talk show, tapi di dalamnya tuh banyak banget benefit yang didapatkan. Oke. Yang pertama yaitu teman-teman akan dapat Allahu Akbar. foto booth gratis, terus juga ada cek kesehatan gratis, terus Iya. juga stand up comedy yang tadi aku bilang, Iya, ada teman-teman award bakal seru banget. seru banget, door prize, games, dan talk show-nya nih. Jadi talk show ini tuh intinya kita mengundang pembicara yang expert nih di bidang kesehatan, dokter, dan Betul. tentunya yang mau kita bahas tadi Iya, anemia. anemia. Jadi di sini kita ngundang dari Dokter Ugi Adam Farhan Firmansyah. Siapa sih yang nggak siapa yang tahu nggak Dokter tahu? Farhan? Dokter viral ya. Yang di TikTok viral, ya. Bener konten banget. kreator Habis juga. nonton Betul, konser kayaknya ya, Betul Dokter sekali. Farhan. Ya K-popers ampun, K-popers. berarti. Iya, bling. Bling. Iya. Dan kenapa ini warga Semarang ini harus datang ke HKN FKM Undip? Oke, kenapa harus Kenapa? datang? Karena kayak yang udah Rizky sebutin tadi banyak banget Banget. rangkaian kegiatannya Betul. ya di HKN ini, gak cuma talk show tapi kita foto booth gratis juga dan ada cek kesehatan gratis nih. Misalnya kayak kayak udah jarang banget cek kesehatan, bisa langsung nih datang ke HKN karena Betul. cek kesehatan ini juga gratis. Kalau hatinya yang sakit, Waduh, Waduh. kalau itu nggak bisa kayaknya ya. aku juga belum nemu belum obatnya nemu ya. obatnya ya. Aduh ya ampun. Di dalamnya juga banyak penampilan-penampilan. Iya, yang dan pastinya ya- bakal seru Betul. banget ya. Di mana acaranya dia ada Di gedung Prof. Prof. Sudarto, Sudarto. di Undip kita tercinta. Oke. Tercinta. Gedung andalan ya. Bener banget. Jam berapa sampai jam berapa Dari acaranya? jam 1 ya, Ki. Sampai jam? Kita sampai jam Setengah 7. 7. Ada apa? Uang masuk tiket? Nggak ada, Tidak ini ada. benar-benar Nggak free ya? nggak dipungut biaya ya, betul free. Apa ada ininya nggak kayak harus daftarnya kemana atau apa? Bisa, bisa. Betul. Kita ada Ada link pendaftarannya link juga dan infonya pasti bisa dilihat lagi di Instagramnya @hknfkmundi. Oke, berarti kalau misalkan mau lihat info lebih lengkapnya ke @hknfkmundip. Iya. TikToknya HKN FKM Undip juga. atau apa WhatsApp yang bisa dihubungi? Bisa, untuk WhatsApp-nya Bisa, di posternya nomor- ada. di posternya ada. Bisa dilihat di Instagramnya aja. Betul. Ya. Oke. Begitu sahabat Suara ngobrol-ngobrol hari ini seputar Hari Kesehatan Nasional sama teman-teman dari Dari Fakultas Kesehatan Kesehatan Masyarakat. Masyarakat. Ya ampun, maaf ya. Begitu sahabat Suara, It's okay. thank you banget ya udah mampir ke kantor hari ini ngobrol-ngobrol bareng sama Iya. aku. Dari kita thank you juga much. ya. Thank you juga teman-teman yang Terima sudah di kasih luar ya yang nggak banget. masuk. Ramai sekali Seru hari ini, banget. so fun sahabat Suara. Terima kasih juga buat kamu yang sudah bergabung ya dari jam 4 sore sampai jam 7 malam ini sahabat Suara. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah kalau aku sehat walafiat ya. Kita berdoa semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat dalam Amin. kondisi cuaca yang seperti ini ya Bener. gitu. Kalau gitu aku Aura Pradipta, I am signing out and have a great night. Bye.